warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, adik-adik, ini pertemuan ketiga kita dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 11 bersama saya Hasnidar Pasue. Adik-adik, materi kita pada hari ini adalah berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Secara teoretik, menurut Brent Wilson dalam bukunya, apresiasi seni memiliki 3 domain ya adik-adik. Yang pertama adalah perasaan atau feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Yang kedua adalah penilaian. Penilaian ini terkait dengan nilai seni. Dan yang ketiga adalah empati. Nah, empati ini terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi seniman yaitu perupa, pelukis, pematung, penggrafis, penggrafik, pendesain, pengkria, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kita masuk pada pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Pada hakikatnya, semua manusia dianugerahi oleh Tuhan apa yang disebut dengan sense of beauty atau rasa keindahan ya. Meskipun ukurannya tidak sama pada setiap orang, jelas setiap manusia sadar atau tidak menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ya adik-adik, ketika kita memantas diri dalam berpakaian, memilih dasi, memilih sepatu, dan berdandan. Nah, itu rasa keindahan berperan memandu perilaku kita untuk memilih apa yang kita anggap menampilkan citra harmonis yang pada umumnya kita sebut dengan tampan, gagah, cantik, ayu, dan rapi. Yang biasa dalam bahasa kehidupan sehari-hari kita biasa kita sebut dengan fenomena keindahan. Jadi adik-adik, keindahan bukan hanya terdapat pada karya seni saja, namun dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan rasa keindahan tersebut. Seperti contohnya tadi ya, kita berpakaian, dalam memilih dasi, dan berdandan itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang memiliki rasa keindahan. Demikian pula dalam melengkapi kebutuhan hidup, kita selalu dipandu oleh rasa keindahan, katakanlah dalam menata arsitektur rumah tinggal, memilih perabotan rumah tangga, televisi, kulkas, otomotif, sampai pada pembelian piring, sendok, garpu, dan segala macam barang yang kita gunakan di kota. Demikian pula pada kehidupan di desa. Jadi hampir semua benda yang kita butuhkan memiliki kaitan dengan rasa keindahan seni, seperti kain tenun, keris, batik, ornamen, busana, keramik, perhiasan, alat musik, dan masih banyak lagi. Tingkat kepekaan perasaan keindahan akan berkembang lewat kegiatan menerima kepada semua manifestasi seni rupa, mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya, dan menghargai aspek keindahan dan kegunaannya. Nah, melalui proses penginderaan, kita mendapat pengalaman estetis dari proses penghayatan yang intens. Kita akan mengamalkan rasa keindahan yang dianugerahkan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan mengamati karya seni rupa murni dan seni rupa terapan dalam arti praktis adalah kemampuan mengklasifikasi,
mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Aktivitas ini dapat dilatih sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan. Aktivitas pendukung seperti membaca teori seni, termasuk juga sejarah seni dan reputasi seniman, dialog dengan tokoh seniman serta budayawan, merupakan pelengkap kemampuan berapresiasi sehingga para siswa dapat menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni. Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan dari sensasi, emosi, impresi, interpretasi, apresiasi, dan evaluasi. Aktivitas ini berlangsung ketika seseorang mengindra karya seni. Biasanya sensasi tersebut diikuti dengan aktivitas berasosiasi, melakukan komparasi, analogi, diferensiasi, dan sintetis. Pada umumnya, karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Yang selanjutnya adalah pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya, dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati yang jika dilakukan berulang-ulang akan meningkatkan menjadi perasaan empati. Dengan demikian, peserta didik menjadi kagum akan prestasi dan jasa-jasa seniman atau budayawan berdasarkan kualitas karya seni dan pengakuan serta penghargaan yang diperolehnya baik dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Sebelum membahas perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu ya hakikat dan pengertian kebudayaan. Nah, adik-adik, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Jadi, kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Menurut Konstantiningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah kebudayaan sebagai konsep, yang kedua adalah kebudayaan sebagai aktivitas, dan yang ketiga adalah kebudayaan sebagai artefak. Dengan klasifikasi seperti ini, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam semuanya adalah kebudayaan. Kata budaya sering juga dipadankan dengan kata adab yang menunjukkan unsur-unsur budi luhur dan indah. Misalnya, kesenian, sopan santun, dan ilmu pengetahuan adalah peradaban atau kebudayaan. Bagian D adalah interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar apresiasi seni diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Sikap demokratis misalnya akan tercermin kepada siswa mengacu kepada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif. Hal ini akan terjadi bila ia memberi peluang yang sama kepada semua anggota panitia mengemukakan pendapat dan menentukan misalnya tema pameran. Nah, contoh sikap demokratis lain adalah perilaku yang tidak bias gender. Siswa akan memperlihatkan penerapan prinsip kesetaraan gender sesama teman dan pergaulan dengan masyarakat seni dan lingkungan pergaulan sosial pada umumnya. Sikap toleran akan tercermin ketika siswa dapat menerima perbedaan pendapat dalam aktivitas mengapresiasi seni.
karena dari kajian yang dilakukan dalam menafsirkan dalam pengamatan perbedaan respon estetik adalah sesuatu yang wajar. Sebab itu, dia tahu bahwa pada dasarnya seni dapat dipersepsikan secara berbeda.